Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, di video yang pertama sudah saya jelaskan apa latar belakang munculnya Quick Writing Series atau seri menulis cepat. Nah, di latar belakang itu saya jelaskan bahwa munculnya buku saya tentang catatan harian guru 4.0 itu adalah tulisan-tulisan ringan catatan harian saya selama saya hidup sampai saya sekarang. Dari siswa, dari saya menjadi guru, dari saya menjadi orang tua, dan seterusnya, itu saya tulis ringan di buku Guru 4.0. Nah, kali ini saya ingin membahas apa sebenarnya Quick Writing Series itu. Nah, yang dimaksud dengan seri menulis cepat di sini adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk menulis sesuatu yang bisa kita cari idenya di dalam kehidupan kita atau di dalam aktivitas sehari-hari kita. Jadi, yang terkadang teman-teman itu kehabisan ide, maka mulai sekarang dicoba apa aktivitas yang menarik yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu akan menjadi seri dari menulis cepat ini. Nah, aktivitas sehari-hari ini bisa bermacam-macam. Kalau teman-teman menjadi pendidik atau menjadi guru, maka bisa jadi kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Apabila teman-teman menjadi seorang orang tua misalnya, menjadi orang tua, maka apa kejadian-kejadian yang menarik yang menginspirasi pembaca sehingga ketika orang yang membaca tidak hanya mendengar cerita saja, tetapi ada hikmah yang bisa diambil atau ada sesuatu yang bisa diambil pelajaran dari apa yang kita tulis. Nah, ini yang saya namakan dengan Quick Writing Series. Nah, ketika dalam bentuk tulisan, maka tulisan ini menjadi tulisan yang ringan. Yang ringan, yang santai, bagaimana kita berbicara dengan pembaca. Tentu yang terakhir jangan dilupakan, yaitu inspiratif. Nah, kata-kata yang terakhir inilah muatan dari tulisan kita yang ingin kita sampaikan kepada pembaca di dalam catatan harian yang kita tulis. Nah, walaupun tulisan kita ringan, santai, tetapi kita tetap harus bertumpu kepada tata bahasa. Tentu tata bahasa Indonesia. Kita tentu mengenal adanya POEB misalnya, atau kamus KBBI. Nah, itu akan menjadi rujukan bagi kita ketika kita menulis Quick Writing Series. Walaupun terkesan tulisan ini adalah tulisan ringan dan santai, tetapi ketata bahasaannya di dalam tulisan ini yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, maka teman-teman juga harus memperhatikan tata bahasa yang digunakan di dalam penulisan. Misalnya, kita menggunakan bahasa Inggris misalnya. Seperti tulisan saya nanti coba dicek teman-teman di kelasku online id.id. Tulisan saya terbaru yaitu The Power of Finger. Jadi, kekuatan dari jari. Nah, di situ seharusnya ketika menulis judul itu atau nanti ada di dalam tulisan, maka harus tercetak miring. Nah, kebetulan kalau di blog itu kalau judul tidak bisa ditulis miring. Nah, itu menggunakan tata bahasa misalnya berbentuk dialog. Maka bagaimana cara menulis catatan harian ketika menulis dialog? Nah, itu teman-teman harus bisa mempelajari, karena itu adalah mutu dari seorang penulis apakah mengerti tata bahasa atau tidak. Yang selanjutnya adalah, karena ini tulisan yang ringan dan santai, maka tidak terlalu banyak isinya. Kalau boleh saya memperkirakan hanya 2-4 halaman A5, sebagaimana yang saya jelaskan ketika saya menguraikan buku saya.
2-4 halaman A5 itu sangat kecil, sangat sedikit maksud saya. Sehingga teman-teman tidak keberatan atau tidak merasa keberatan ketika menulis catatan harian yang jumlahnya hanya 2-4 halaman. Alasan apa kok harus genap misalnya? Sebenarnya tidak harus genap teman-teman. Kenapa harus genap? Itu begini ceritanya. Jadi di dalam buku setiap berganti tema atau judul atau bab, itu posisi dari tulisan itu harus di halaman yang ganjil. Coba teman-teman buka buku novel misalnya, kalau teman-teman punya buku pelajaran misalnya, pasti ketika membahas bab baru itu berada di halaman ganjil. Nah, makanya saya selalu menyarankan kalau menulis setiap satu tema tulisan itu 2-4 halaman. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis 3 halaman, bisa diringkas menjadi 2 halaman atau bisa dipanjangkan lagi menjadi 4 halaman. Ketika nanti ada judul baru, maka di judul baru itu sudah halaman 3 ganjil atau halaman 5 juga ganjil. Yang selanjutnya adalah teman-teman tentang media yang digunakan. Media yang digunakan yang saya maksud di sini adalah kita menulisnya di mana. Kita menulisnya di mana. Saya sebenarnya tidak membatasi. Saya punya blog, saya punya Facebook, saya juga punya Twitter, saya punya Instagram juga. Saya coba sekarang menabung tulisan-tulisan saya tentang quick writing series yang sekarang kurang lebih ada 80 atau 90-an tulisan. Itu saya muat di blog saya yang baru, yaitu kelaskuonline.id. Saya muat di sini. .id. Saya muat di sini, teman-teman. Ini tabungan saya. Nah, medianya bisa blog, bisa ditulis di Facebook, bisa di Twitter, atau bisa di Instagram. Tidak ada masalah, karena ini tabungan kita. Asal nanti ketika kita ingin menjadikan dia buku, kita dapat mudah mendapatkan ini. Bisa juga di teman-teman yang punya akun Guru Siana misalnya, bisa dipakai, atau Kompasiana misalnya, tidak ada masalah. Karena ini hanya media penulisan saja. Atau bisa jadi kalau teman-teman tidak mau repot, sudah ada template yang sudah saya sediakan, silahkan diunggah. Silahkan diunduh. Template itu kalau teman-teman tidak ingin menggunakan media-media daring seperti ini atau media online seperti ini, bisa menggunakan template yang sudah saya berikan. Nanti silahkan diunduh di deskripsi video ini. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir, ketika muncul ide, langsung saja tulis. Ketika muncul ide, langsung saja tulis. Mengapa? Karena orang itu tidak mesti ketika dalam satu hari muncul satu ide atau muncul 2 ide atau bahkan tidak muncul ide sama sekali. Makanya setiap muncul ide ditulis. Setiap muncul ide ditulis. Begitu seterusnya. Kalau saya biasanya sekali duduk itu, kalau lagi mendapatkan inspirasi yang banyak, bisa jadi sampai 2-4 tulisan saya buat. Kalau dalam satu hari, kadang-kadang juga lupa tidak menulis sama sekali. Ada kadang-kadang satu hari 1 tulisan, tidak ada masalah. Karena itu adalah tabungan kita. Baik teman-teman menggunakan media online seperti ini, atau menggunakan template di komputer misalnya, ketik di komputer, tidak ada masalah. Nah, jadi yang terakhir itu. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan quick writing series. Tulis yang teman-teman alami dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang santai, ringan, dan inspiratif. Jangan dilupakan tata bahasanya. Panjangnya tidak terlalu banyak, 2-4 halaman A5 saja semampunya. Pakai media-media daring atau media luring dalam bentuk template misalnya. Yang terakhir adalah yang paling penting, ketika muncul ide, tulis. Jangan menunggu
nanti kalau sudah mood atau tidak. Jadi ketika muncul ide langsung ditulis biar tidak hilang. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Quick Writing Series kali ini, seri menulis cepat, semoga bisa dipahami. Kita akan terus melanjutkan dengan video-video selanjutnya. Jangan lupa like bila teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya di media sosial teman-teman, agar teman-teman juga bisa belajar tentang Quick Writing Series. Jangan lupa di subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini, video-video yang semoga sangat berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.